dalam dropping phase untuk game yang pertama antara RRQ Hoshi versus Alter Ego. Wow. Dan ini adalah match perdana dari RRQ, tapi lihat Kingdom yang udah benar-benar berteriak ya. Gokil. Ramai banget sih untuk suasana di Jakarta International Velodrome, dan ya Fredrin tadi udah dibahas, Chips pun nggak boleh lepas fokus. Loyi di ban, kemungkinan Baxia bisa di first pick oleh RRQ, kecuali kalau memang mau di ban ya. Berarti kalau bannya ke Baxia, Loyinya ada. Sorry, Loyinya di ban, sorry. Ya, tapi ini Kimi kenapa nih? Langsung masuk prioritas loh Kimi di awal. Karena memang mengganggu sih. Mengganggunya Kimi bukan dari damage-nya, kalau ada Baxia lebih kecil kan memang. Iya. Cuman mengganggunya dia itu karena bisa dikombinasikan bersama dengan Badang tadi. Iya. Atau kalau memang ada heavy CC yang bisa dipakai, Starlim Beam udah buat immobilize, ditembak lagi dengan Traction Pulse. Iya, dan jujur sebenarnya aku ngelihat pattern banning dari Cascade ke arah tim Alter Ego di regular season itu dari total 6 game yang dimainkan semuanya ada Harit. Tapi kali ini Haritnya dilepaskan untuk teman-teman dari Alter Ego. Baxia di ban, Fredrin Baxia. Yap, tempat kita bahas tadi sudah langsung ditutup juga sekarang. Akan menjadi duel untuk Assassin sekarang yang bisa dimunculkan Joy kah? Fanny? Fanny. I don't think so. Hayabusa. Selalu beresiko ya. Hayabusa atau Joy? Hayabusa atau Joy ya. Oke. Dan mungkin Kalea ya, yang kalau misalnya nggak mau buru-buru ngambil Assassin tuh bisa Yap. dipilih juga. Kalea. Kalau mereka secure Kalea, sebenarnya buat berhadapan dengan Joy lebih mudah. Iya. Karena bisa ditangkap kan. Oke, pilihan ada di arah RRQ ya. Prioritas Joy. ya. Makin dulu ya Joy. Akhirnya let go ya. Dari kemarin nggak ada nggak Nggak ada ya. Sama sekali ya. Karena jujur untuk penggunaan dari Joy juga susah ya sekarang. Hah? Dengan banyaknya heavy CC yang terjadi. Dia bisa ditabrak. Kalau lawan pakai Suyo, dia bisa di-cancel kan dengan Black Storm yang di hold. Iya. Ada Badang juga yang bisa tiba-tiba muncul. Atau kemungkinan besar juga Gatot Kaca ada. Ya, dan ini bisa dibawakan oleh Alter Ego. Hayabusa Badangnya diambil dan Iya. Hayabusa head to head dengan Joy. Ya, Hayabusa akan jauh lebih nyaman ya untuk bisa menghadapi Joy dari RRQ Hoshi. Tapi Cascade mempersiapkan apa untuk di pick kedua dan ketiganya, mengingat kali ini ya mereka masih membutuhkan hero yang bisa ngedeny dulu nih adanya Hayabusa yang sangat mudah untuk bisa mempick off player-player dari RRQ Hoshi. Ya, kalau bicara soal mid lane mungkin kayak gak semua mid lane bisa survive dari Hayabusa ya, tapi kayak pertimbangan karya high ground juga mungkin bisa jadi jawaban, kayak ngambil Parsha mungkin. Parsha tapi bisa jadi makanan ya. Iya, iya. Parsha menurutku bakal jatuh ke tangan Alter Ego. Besar kemungkinan ada di sana. Dan mid laner yang paling oke ya mungkin di belum dibuka ternyata. Masih belum di Oke. skill. Nanti Granger dan juga Gatot Kaca. Oke. Lumayan Jadi mengganggu juga ya buat Gatot. ya, mid laner Alter Ego ya banyak sekarang option mereka ya. Kayak mereka bisa main Parsha, Iya. atau kalau enggak mereka bisa main ke Valentina. Nah, Paling gede enak sih, udah ada Bakal Gatot juga Iya. kan. Ada Inventor of Guardian yang nanti bisa diambil. Dan dengan hadirnya Granger, mau diutamakan nggak nih buat hero seperti Retail mungkin? Karit, iya, antara dua itu. bot Iritel lane gak dulu sih? ya, top lane. Iritel Aku oke. suka Kalau Iritel kalau banget sih. marksman paling oke menurutku lawan Granger ya Iritel. Meskipun Lebih Karit juga stabil. agak susah buat ditembak ya, karena dia juga mobilitasnya tinggi. Oke, prioritas buat make sure safe lane, safety net dulu nggak nih buat Grangernya. Parsha. Yap, sesuai. Dan Parsha yang kali ini akan digabungkan dengan Badang, pastinya ini akan membuat pressure juga, terutama ketika fist break yang kita Iya. tahu sendiri ya, itu momentum-momentum yang memang bisa dimaksimalkan dengan adanya Petra Ice Strike dari Parsha, sehingga ini akan mempersulit sebenarnya pergerakan dari Joy terutama. Yes, dan jangan lupa masih ada immobilize kan. Iya. Dari Parsha itu sendiri itu bisa ada efek-efek stun-nya sehingga Federal Airstrike bisa lebih mudah masuk ketika ada yang tertangkap dengan fist break nanti. Dan untuk damager menurutku mereka sudah sangat cukup sekali. Mereka hanya tinggal mengambil hero badan, mungkin seperti Glue, Hah? Gatot Kaca. Oke, Valentinanya coba untuk diamanin dulu ya. Menghindari hal lain tidak diinginkan juga, so far masih cukup luas tuh Parsha tapi Kaget gitu ya. Dapat jempol ya kita ya. Ya, dan ternyata Harit yang aku kira bakal dilepas sama RRQ Hoshi, mengingat ya mereka biasanya Harit di regular season di band 3 awal, tapi Yap. kali ini masuk ke fase bidding yang kedua. Oke, kita harus mencatat RV dia kuatnya di marksman mana aja nih ya. Oke. Nah, kita pernah ngeliat kalau nggak salah Clean sempat dibawakan dengan RV juga. Harit oke. Moskov, nah aku udah tahu nih sekarang. Moskov jarang kita lihat dibuat di ID. Karena di ID sendiri Moskov ada penyakitnya. Oke. Jadi kita masih belum tahu apakah sudah disembuhkan di babak playoff yang sekarang. Tapi kalau memang ada Moskov, menurutku Moskov itu cukup bagus. Karena Joy di sini bisa kena efek knockback dari span of victory. Ini pilihannya ada dua sih, antara Iritel atau Moskov ya untuk last Iya. banning dari RRQ Hoshi. Sementara
hero yang tadi kita bahas juga, Franco. Yap. Yang sebenarnya bakal power juga di tangan dari Idok. Ini yang mereka antisipasi, Om. Ini kalau sampai alter ego juga mereka misalnya badannya deflex ya. Iya. Dan dipakai dengan Nino dengan full damage, kita tahu itemnya full damage Oh biasanya. iya iya. Ada Tigreal. Oke. Dan Tigreal pun bagus banget untuk meng-cancel Joy yang berusaha untuk mendekat. Karena Joy dia nggak punya anti-CC sekarang. Iya, aku gampang suka banget sih combo itu. Counter war-nya juga akan jauh lebih mudah ya. Ya fit juga untuk Brins, tapi ya untuk last band dari RRQ ya, ini target ke arah God Lane kah? Moskov Let's Iritel go. dan Iya, Iritel, Iritel. oke. Berarti sisa Ya, Clean Aduh. atau Moskov. Yes, Moskov Clean Ditrik. mungkin best optionnya buat sekarang Moskov kali ya. Yap, Lihat ada karena efek Moskov bisa ngepush ya. cancel juga kan. Iya, no Ada flex si Joy. cancel. Fear of Misery. Cuman ya untuk badannya ini ya ada kemungkinan besar juga bisa diambil sama Nino sih kalau ngeliat di hari kemarin juga ya. Iya, cukup flex ya sebenarnya untuk badang yang diamankan oleh Alter Ego. Tapi pick keempat ini akan berpengaruh juga kalau misalnya ngebuka gold lane terlebih dahulu sehingga nanti mid lane dari RRQ Hoshi akan jauh lebih mudah untuk bisa menggapai gold lane tersebut. Dan sekarang mungkin pilihannya Ambil badan. untuk RRQ apa dulu nih? RRQ. Setelah nanti ada pick keempat yang muncul. Ya, kayaknya kita harus lihat si Gatotnya ini deflex kemana ya. Oke. Karena kemungkinan ya Gatot kaca bakal muncul nomor 2. Dan Kalea ternyata. Oh wow. Bakal main Beatrix kan nanti untuk alter ego. Bisa di follow up dengan Parsha, bisa di follow up dengan Beatrix. Iya, dua pilihan ya, dua Yap. opsi buat follow up langsung inisiasinya. Dan untuk RRQ mereka harus mulai bisa jawab di mid lane-nya nih terutama. Ngadepinnya Farsha, ngadepin saya. Kalau tidak udah nggak ada ya jawaban buat Kaleanya juga. So far yang tersisa mungkin kayak melihat adanya potensi high ground defense Yap. Keselian. Atau yang unique pick ke Kadita dipakai lagi. Aduh, aku pengen banget sih lihat Kaditanya ya tadi dari awal aku bilang. Meskipun sulit ya Iya, sebenarnya. iya, iya. High risk banget. High risk banget tapi Kadita Petrify bisa kalau mau cancel Parsha. Iya, dan juga bisa menghindar sebenarnya dari adanya Hayabusa dan Noki. Pick yang bagus banget, Paramis dan juga Popius. Yang akan dinilai pastinya shadow kill dari Hayabusa ini bakal cukup repotkan pasti untuk pick off methods dari teman-teman Alter Ego. Satu terakhir God Lane ya berarti untuk RV. Beatrix atau Kari atau Clint. Burst yang bisa menyambut kehadiran dari Kalea. Ya tadi ya pasti follow up ya, Beatrix sumber sih, follow up. High ground juga kayak strong banget kalau Beatrix yang diambil Alter Ego sih. Tapi masalahnya belum ada track pakai Beatrix buat Army sendiri. Iya, itu dia. Belum ada historinya. Karena kita tahu memang kombinasi yang cocok ya diangkat Tsunami Slam ditembak by the trade. Iya. Dan ya untuk clear karena Paramis juga kita cukup mudah gitu ketika mencoba Beatrix. Oke, dari Alter Ego ya. Slot gold lane. Oke. Jadi dia Membawa. yang terakhir dari Alter Ego akan langsung Wow. menuju ke arah selatan. Dan itu satu kejutan untuk kita semua yang akan kita kupas lebih lagi dalam Lane of Dawn bersama casters kita, Papulung dan juga Aul. El Familia siap terbang ataupun terjun payung. Perkenalkan aku Papulu. Ada Kingdom, arena pasti full kayak Aul. Oke, kita berdua yang akan memadu jalannya pertandingan ya. Yes. Match kedua di hari setelah tadi di match yang pertama ada Geek yang harus turun ke lower bracket. Siapakah yang akan menyusul Onyx dan siapa yang harus berjuang lebih keras melalui jalur lower bracket tentunya. Oke, Velodrome sudah semakin full untuk hari ini. Luar biasa, Alter Champ sudah hadir. Kingdom sudah hadir. Sudah memadati bagaimana podium yang ada. Wow. Luar biasa. Kita mau tes dulu suaranya ya. Alter Champ, are you ready? Kingdom, are you ready? Oke, kalau begitu. Wow, begitu luar biasa dan untuk sekarang langsung saja kita lihat bagaimana pertandingan di Lane of Dawn. Yes, dan Nino, most improved player. Ini udah mulai dipegangin sama dua pemain dari RRQ. Mereka nggak mau Ninonya bisa make up play, tapi Rine sudah mulai masuk. Oke, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan tapi Dok menjadi korban yang pertama. Sebuah keagresifan yang luar biasa juga bagaimana Farsa punya wings by wings langsung terbang ke atas untuk bisa nge-follow up juga. Alter Ego punya keuntungan yang cukup banyak di early game-nya. Yap, itu dia tadi sebuah pergerakan yang cukup baik dilakukan oleh Alter Ego. Itu dia. Rotasi cepat menjadi sebuah kunci ya. Yap. Dan jangan lupakan juga late game insurance dari Alter Ego. Membawa sosok Nathan. Satu hal yang baru lagi untuk mereka. Kalau melihat dari Nathannya Swift dan Bergen Hunter.
dia akan memperkaya lagi dirinya, akan mempercepat lagi untuk bisa menambahkan item-item di dalam dirinya juga. Oke, masih cukup santai ya setelah tadi adanya pergerakan di awal yang cukup agresif. Tapi ya wes, balik lagi. Tenang. Santai ya dulu. Iya, dengan sebuah keunggulan early game juga nggak ngebuat dari Alter Ego terburu-buru ya. Yap. Apalagi juga mereka udah mengalami race yang cukup panjang di hari kemarin. Sebuah mental juga digembleng banget, mereka bisa reverse sweep dan akhirnya membawa mereka bertahan ya melalui sekarang ada di upper bracket. Dan sementara untuk dari segi itemnya juga masih pecah-pecahan aja ya, akan menjadi prioritas utama dulu. Range menuju ke arah glowing one seharusnya dari kedua belah mid laner juga. Tapi kalau ngeliat dari Alter Ego ya, karena RRQ kan ini baru main pertama ya. Yap. Tapi Alter Ego, Dream dan Hijube-nya ini kayak menunjukkan bagaimana mereka juga pernah berjuara bareng gitu loh di ISS. Koneksinya tuh, chemistry-nya berjalan. Masih ada? Ada. Masih ada. Benar. Tapi sekarang Dairon berusaha untuk bisa mengacak-acak area pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Tapi itu pada berbeda, Hijube bisakah yang pertahanan? Tidak bisa. Hijube menjadi korban tapi di depan berbeda. Dairon benar-benar mengunci dua player dan bikin Alter Ego bakal untuk sekarang. Ada sebuah pergerakan di mana mereka benar-benar ngeblok ke dalam satu area dan Dido harus dipaksa mundur, tidak bisa memaksakan keadaan dan Dairon mendadak mengambil posisi security. Si Hansip ya, satu kali 24 jam wajib lapor. Dan ya, dengan Electrifying Beat, ini Hijube juga nggak bisa kemana-mana lagi. Membuka feeder Ice Track tadi di area yang cukup ke spot. Dan akhirnya dia tumbang sampai akhirnya. Wow, oke. Ada 3 strike, dia langsung dikeluarkan. Tapi satu terakhir dan Rins. Masih selamat Rins. Yes. Di mana SP-nya tadi udah nggak kelihatan. Sama sekali. Dan bahkan bukan cuma peran dari Dairon yang jadi security. Lihat Idok juga benar-benar megangin keberadaan dari Rin. Sehingga dirinya agak sedikit sulit untuk bisa melakukan farming. Tapi talent prediction. Kete, Oh, imbang nih. tumben imbang ya. Tumben imbang. Ya emang Bapak lu nggak, iya tenang. Ya tenang. sabar. Tahan em. Sabar, semua bisa dibicarakan baik-baik ya. Sabar. Pak, pamit Pak. Enggak, masalahnya ada 2 yang lainnya loh yang nggak predik juga loh. Tenang. Alright, tapi ya secara keunggulannya juga nggak terlalu jauh sih ya dari keduanya sama-sama bisa screening out satu sama lain. Tapi kalau ngelihat habitnya kemarin ya, Yap. penggunaan assassin dari Rine masih belum maksimal. Oke. Akhirnya kan Bakhtia menjadi sebuah kunci jawaban. Tuh, Dari sekarang balik lagi nih dengan penggunaan assassin yang so far masih aman. masih aman. Iya. Masih belum kena point dead juga kan dari tadi. Oh. Kalau kemarin udah ngerti kita mulai cara mainnya. Hey, ada pergerakan Arfi menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi barusan ada satu tsunami slide tapi Netherrealm mendadak menyelamatkan pergerakan salah satu pemain dari RRQ dan sekarang waktu itu Sujin bisa membalaskan keadaan tapi ternyata untuk sekarang apa terlalu kuatnya menjadi satu pembeda dan juga covering yang begitu baik dari Idok. Gitu ya. Shadow Stampede yang ternyata bisa membuat dari Arfi tertarik dan tidak ada flicker juga tadi yang sempat dikeluarkan. Sehingga akhirnya sebagai asuransi late game, ini Arfi lumayan berat sih. Yap. Dia udah kena pick up Tapi kalau sampai ini dibawa ke late banget, Arfi bakal ngacak-ngacak banget. Bisa jadi kalau di atas kertas ya. Tapi terus sekarang coba lihat Dairon sendirian, sebuah dunia akan dihancurkan. Benar-benar merusak. Bagaimana satu landing yang dia miliki. Tapi Arfi kemana berbeda, entropinya udah langsung dikeluarkan pula. Mau tidak mau, dia pun harus pergi. Yes, walaupun Dairon tumbang, tapi gak masalah karena dia membeli waktu adanya 2 pemain dari Alter Ego sehingga turtle free untuk Arfi. Oke, tsunami slam dikeluarkan pula, ketarik. tapi barusan ketarik. Hey, ada satu keluar Shadow tadi, ada Shadow King sekarang langsung dikeluarkan pula, tapi masih ada Netherrealm yang dimana itu menjadi sebuah aksi penyelamatan begitu baik. Apa terlalu kuat dia langsung dikeluarkan, tapi tidak sempat. Dan Nidok pun gagal untuk bisa take off dan sekarang pergerakan dimiliki oleh Hijube sampai terakhirnya. Hijube, pergerakan begitu ekstrim lagi dia lakukan. Ya walaupun memang Indian Hijube tumbang tapi tukarnya adalah nyawa dari Sun Sejin sang jungler dari RRQ. Dan apakah dari BSDM ini udah mulai pindah nih? Ini tetap ada Alter Ego Ini tapi pindah deh. RRQ-nya juga teamfight terus itu. Iya. Gila deh. Oke, tapi di bagian bawah entropinya sudah mulai menunjukkan bagaimana kelasnya nih ya. Ya. Akhirnya ya ada turret-turret yang bisa dilucuti dengan begitu cepat juga dengan damage per second yang dimiliki oleh Arfi. Oke, dan Sujin dipaksa untuk mundur kah? Tapi Sujin mencoba untuk bisa mendapat lagi karena Arfi dan Arfi tidak ada escapability lagi Ul. Dan dia pun berhasil langsung diamankan tapi Nino berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan Toya ada di bagian belakang yang Guna untuk bisa mengejar dan Dairon di tempat yang berbeda menjadi satu korban pula. Yap.
Dan wah ini kalau ngelihat dari Rine-nya ini agak sulit ya. Melihat bagaimana match pertama tadi sebagai referensi, Hayabusa ketemu Karamis. Ya, susah. Agak kebagi-bagi damage-nya dan ditahan lagi damage-nya ya. Bener. Gimana ya? Apalagi ini Riz juga sangat-sangat cukup Wah. sabar ya untuk membuka Netherrealm-nya juga. Dream sudah nggak kuat, tidak selesai udah kabur aja gua. Kabur aja ini, karena kalau ngeladenin terus-menerus juga berat. Dan Rine Oke. sudah mulai memakan lane atas, sepertinya langsung diusir mundur juga karena Toy tidak sendiri. Sudah ada backupan juga dari Idok. Itu tadi Idok kalau unbreakable masuk ke dalam tarat, gua terbalikin mejanya. ultinya. Jangan dong, meja player. Lu jadi DPO sih habis itu. Jangan. Ngapain? Jangan, sabar ya. Tapi Alter Ego balik lagi dengan adanya sosok dari Joy ini susah banget buat ditahan. Parsyanya dan sekarang Federasi langsung dikeluarkan dan Rin satu terakhir. Tidak ada Netherrealm untuk beberapa saat tapi respawn time yang dimiliki oleh bergerak dari Rin sangat cepat pula. Tapi Toy masih terselamatkan dengan damage yang dibagi-bagi tapi baru saja melihat pergerakan dari Dream. Satu buah piece break-nya begitu baik langsung dikeluarkan tapi Jair berusaha untuk bisa mengacak-acak aja saja gagal untuk kali ini. Dua player dari RRQ berhasil diamankan dan terlihat kali ini ada Netherrealm yang sudah langsung dikeluarkan. Entropy menuju ke tempat yang jauh lebih aman tapi Rizya menjadi korban lagi bahkan Darby benar-benar mengantarkan damage yang begitu mematikan. Di zoning out dengan feeder Ice Strike, 4 pemain hilang dari RRQ. Kali ini Alter Ego sangat-sangat bisa memegang kendali permainannya. Walaupun emang Arvi di awal 0-2-0 tapi lihat kombinasinya bersama dengan Hichume. Ini udah mulai online loh untuk Nathan. Itu adalah takdir Nathan di awal ya sih. Takdir Nathan di awal ini memang akan selalu diacak-acak loh. Apalagi lawannya Joy. Iya. Susah ya. Mau kabur gimana itu orang doang. Tapi RRQ lagi-lagi, mereka akan bermain dengan waktu. Semakin late game, semakin berbahaya tetesan Farsa. Yap. Damage per second dari Arvi. Dan apalagi sekarang keadaannya prematur. Betul. Ini Arvi masalahnya udah bisa ngacak-ngacak nih udah level 10, damage-nya udah ada juga. Memang berimbang dengan Toy, tapi ada sebuah perbedaan nih dari damage per second-nya. Yap. Dan juga jangan lupakan, Nino. Yap. Tadi dia langsung bener-bener Bagus kunci banget. keberadaan dari Suit Fujit. Ya kan badang ini lumayan jadi PR tersendiri loh untuk Joy. Sekali kena tumpuk, Sekali kena Rhythm bisa buyar. Strike-nya Ditembokin bagus banget. kemana? Yap. Agak bingung deh. Oke, tapi untuk sekarang Alter Ego mereka unggul 3.000. Jangan sampai nantinya ada miss moment lagi. Yap. Apa yang sudah mereka bangun sekarang? Oke. Tapi Dairon jadi orang terdepan, mencoba untuk bisa mengusir. Di belakang lu Dairon enak banget. Yap, Dairon backupan depan ya. ngacak-ngacak, Rin kasih backupan. Alright. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ gimana caranya menjaga damage dealer Web, Sujin. Susujin cukup berani untuk maju ke area terdepan. Tapi ada flicker tadi yang sudah terlihat di dalam tubuh dari Dreams. Alright. Masih sempat recall deh di dalam tubuh hutannya. Recall aja gitu kan ya. Iya recall tapi pengen 2 kali aja. Emang Iya. kenapa sih? Apa kegeser tadi? Oke, tapi dengan RRQ ya, balik lagi mereka secara damage memang ngandelin ke arah Suji dan Toy. Tapi dari tadi ini susah banget untuk bisa dapetin space-nya juga. Karena memang kena outrange nih dengan adanya Big Ice Strike. Dan siapapun yang mau nabrak, ini ada Dreams dan Nino yang siap memegang. Dan wah gak berhenti. Wah, Federasi Strike langsung dikeluarkan. Tapi Riden tertangkap basah untuk kali ini. Hanya saja impact dari Netherrealm. Sesaat lagi udah akan selesai. Apa terlalu kuat langsung dikeluarkan tapi gak kena karena siapapun. Tapi Idok yang menjadi orang terdepan. Akankah Idok yang bisa selamat tapi sejauh ini. Idok pun berhasil diamankan. Arfi masih selamat. Ada 2 player bahkan 3 player yang dimiliki. Orang kepenakan ke Dairon menjadi satu korban lagi. Dapatkan saja. Dairon kembali menjadi korban. Itu dia. Ini dia waktunya Toy dan shutdown tercipta. Shutdown tercipta. Dan tembak Toy akhirnya setidaknya mendapatkan sebuah trade. Sebuah shutdown terhadap Arvi juga. Dan akhirnya ini ngebuat dari keuntungan yang dipegang oleh Alter Ego, akhirnya lumayan bisa dinetralisir nih sama Rasio. Dan ini juga menurunkan tensi yang sedang dipegang sama Alter Ego. Yap. Tidak diketahui ya tadi keberadaan dari Toy yang begitu baik bersembunyi di dalam rumputan. Siapa sangka balik lagi kan dia? Siapa sangka. Dan itu dia. Federal Strike langsung dikeluarkan. Bunuta Unek untuk bisa mengusir. Tapi mereka mempercepat agar Lord bisa diamankan dan Dararge berhasil mengamankan karena Lord tersebut. Tidak ada follow up damage yang dimiliki. Benar-benar dimanfaatkan. Baru saja ada Shadow Kill. Dan Lava Golem lain menjadi korban. Salah apa monster jungle Ul? Lava Golem ya? Iya. Kena Shadow Kill. Iya, kaget ya. Gak apa-apa. Salah apa aku mas? Mau kenalan. Oke, tapi apa yang sudah dibangun oleh Alter Ego
tadi 3.000 gold seed. Yap. Seketika hilang begitu saja dan bahkan sudah mulai tersalip oleh RRQ perlahan dengan Lord yang sudah mereka dapatkan juga. Yep. Toy ini akan menjadi sumber masalah untuk Alter Ego. Oke, Federal Strike dipegang kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh Idok? Dok, Terlalu berani dan tempatnya berbeda range. Satu persatu mereka diamankan oleh Alter Ego. ini keduanya sama-sama harus reset tempo sih. Yap. Ini adrenalin kerasa banget setiap ada orang gas, setiap ada yang kelihatan ganyang. Ganyan. Dan akhirnya Lord yang udah didapetin sama RRQ nggak bisa berjalan lebih jauh lagi semenjak Rinse dan Idok terculik bersama di tengah dan Idok memang menyerahkan nyawa tadi masuk ke dalam satu buah outer middle turret. Itu dia tadi. Padahal tadi di awal kita udah nginget di atas. Uh-uh. Tapi ternyata di tengah dia masuk. Gua izin ke meja player ya. Jangan dong. Mau ngapain meja player mau main? Jangan. Oke, dan keadaan sekarang kembali netral ya. Tarik-tarikan dari segi keunggulan dan satu sama lain kalau ngeliat dari set dari itemnya juga. Ada Genius One yang akhirnya juga akan membuat nantinya damage dari Arvi akan semakin menyakitkan. Yap, itu dia. Kalau emang kehadiranmu menyakitkan, ya bahagian dia dengan kepergianmu. Semua terjadi begitu cepat ya. Seperti chat yang sempat kamu sematkan sekarang diarsipkan. Aduh, Udah. bisa gitu. Pulang ah. Udah yuk, Udah. fokus game lagi. Sambil menunggu ya, karena akhirnya sepertinya mereka mendengar. Mereka harus sama-sama reset. Dan akhirnya cukup tenang Yap. dengan keadaan yang lama. Betul? Karena dari tadi kan kayak, wah nongol dikit, Nongol banyak. lagi, oke. Nah mundur lagi. Baru diomongin. Sama-sama kaget kan? Kita juga kaget. Iya. Tiba-tiba udah ada cicilan dari Toy yang begitu besar juga. Yap. Tapi masalahnya dari RRQ mereka agak sedikit kesulitan untuk bisa bagaimana mengontrol lane jauhnya. Karena udah mulai jalan juga setelah hancurnya inner turret yang berseberangan di arah atas. Dan kalau ngeliat dari Alter Ego, kan mereka membawa Assassin yang punya mobilitas cukup kencang juga ya. Yap. Jadi sejauh ini ya benar-benar Ul. Kedua tim emang benar-benar nurunin temponya. Web, baru yang disebutin Federal Strike dikeluarkan kembali. Ya hanya untuk bisa ngezoning aja ya agar tidak mendekat player-player dari RRQ dan Nino. Hati-hati karena jangan lupakan di sini juga ada Dairen dan Idok yang punya sisi power yang berkelanjutan nantinya untuk bisa memakan siapapun yang di paling depan. Karena Toy udah level 15, secara item juga harusnya udah mumpuni banget. Yang udah bisa menjadi follow up damage nantinya dari RRQ. Tapi setidaknya mereka tadi kayaknya berhasil mengamankan ke arah purple buff loh. Dan Joy sekarang tidak ada purple buff. Oke, cukup terhambat ya Yap. nantinya. Dan Lord sudah hadir. Alright, Lord yang sudah ter-enhance sebagai Lord yang kedua muncul kali ini. Wah, Hijume benar-benar menjadi satu buah barricade yang begitu mengerikan loh. Federal Strike tadi dia nggak takut untuk ngeluarin loh. Ya ini karena cooldownnya juga kan lumayan cepat. Lumayan lah 20 detikan. Sembari juga menarik ulur ke area dari Lord yang sekarang sudah mulai coba untuk hitting oleh RRQ. Yap, dan itu dia Lord berhasil diabatkan oleh Alter Ego. Tapi Dreams berusaha untuk bisa pulang. Dreams sejauh ini berhasil selamat, tapi Rina yang masih berjuang udah untuk bisa menyelamatkan dirinya. Hanya untuk sekarang coba lihat Nino maju ke area depan untuk bisa mengeluarkan lagi karena Fist Strike-nya. Rina menjadi korban, tapi barusan ada Winter Crown di dalam tubuh dari Sun Tzu dan Sun Tzu berhasil untuk diabatkan. 1-1. Ya, pertukaran antara kedua belah jungler, tapi Alter Ego mereka punya kesempatan untuk bisa mendobrak lini pertahanan dari RRQ dengan munculnya Lord di arah top lane. Yap. Itu Rina tadi udah nggak sempat lagi buka Kocedo kan, udah geser ke kiri, Yep. dikejar-kejar juga. Dan Sujin udah mencoba untuk bertahan sebaik mungkin. Dengan satu Winter Crown tadi. Winter Crown, tapi apa daya, kena tetes. Yang ngajak foto banyak tadi. Bukan, Udah nungguin. bukan. Bukan ya? Mau meet and greet aja dia. Rame kan. Oke. Karena sekarang Lord bergerak sendirian di bagian atas dan mereka berfokus untuk bisa menghancurkan landing lagi yang berbeda di tempat yang lain. Ya, oke. Masalahnya ini Nathan ya, bakal jadi PR banget. Idok Jairen dibakal Ini rontok rontok seada-adanya. Seada-adanya bakal rontok tapi kembali Federal Strike membuat siapapun harus mundur dan memberikan waktu sedikit untuk Lord bisa menabrak masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh RRQ. Tapi RP-nya entropy lagi menuju ke arah belakang dan mereka masih belum sempat untuk bisa menumbangkan ke arah satu base star yang ada di bagian atas. Iya tertikil ya, tapi emang dari segi hit point-nya juga sedikit lagi. Base turret era top yang masih bisa ditahan dan pertanyaannya balik lagi dari RRQ. Siapa yang bisa menjaga teritori high ground mereka dengan jaminan aman? Yap. Sulit pastinya. Ini high ground ada dua yang bisa dibilang ya. Dari Alter Ego iya. Itu dia masalahnya, itu yang harus dihadapin. Tapi barusan terlihat ada konsil yang memang sudah dikeluarkan pula oleh Hidup. Yes. Dan posisi ini bakal jadi pengaruh banget ya. Siapapun Yap. yang maju, Dreams pasti bakal siap.
Dengan ya catatan kalau misalkan Purify-nya udah di-trigger juga. Plus tadi Rins beberapa kali dia kena dan respawn time-nya ini lumayan loh. Walaupun masih belasan ya dari respawn time-nya. Tapi kan tetap itu menjadi sebuah catatan loh. Tadi terakhir memang 36 detik ya. Yap. Dan, Lumayan dan banget. Rinsnya loh yang emang harus memanfaatkan bagian stack yang bisa dikumpulkan gitu kan. Untuk bisa mempercepat dari respawn-nya. Dan juga jangan lupakan ya, Wait. sepersekian detik itu penting banget kayak Penting tadi. banget. Split decision making yang barusan kita udah berkaca dari match 1. Nah akhirnya tamat gitu loh. Tamat langsung guys. Iya. Walaupun memang ini masih game pertama ya, tapi tetap aja. Keputusan demi keputusan, Wah. karena poin demi poin itu bakal penting banget di sini. Dan Suzujin udah punya satu. Ada pertemuan terjadi. Arvija tertangkap basah apa yang terjadi? Akankah mereka masih melanjutkan sebuah pertemuan tersebut? Tapi bukanlah hal yang baik. Karena tidak ada lagi pola damage yang bisa mereka milikin. Hijume berusaha untuk bisa kabur. Dan untuk sekarang 14 detik lagi Lord akan muncul. Bisakah mereka mempertahankan area dari Lord itu sendiri? Right, Harvey terculik lagi di lini depan. Seperti kita lihat kemarin. Yap, Oke. apa yang terjadi? Betul, harus benar-benar menjaga kembali posisi yang menentukan prestasi. Hilangnya Arvi dan juga Nino. Dalam 15 detik waktu spawnnya ini akan dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa langsung mengeksekusi ke area dari Lord. Walaupun belum ter-evolve. Oke, dan Dairen coba lihat pede banget untuk tetap maju ke area terdepan. Tapi seperti yang mereka harus mengikhlaskan Lord ini dan RRQ punya kesempatan untuk bisa mendobrak habis pertahanan Alter Ego. Tapi 40. Kenapa? Ingat gak? Season lalu kita nge-cast 43 menit gara-gara apa? Gara-gara apa tuh? Nathan. Let's see ya. Let's see. Karena secara high ground defense ini untuk Alter Ego sangat-sangat kuat sih. Yep. Nathan, Farsa, ini kuat banget. Dan sejauh ini ya udah spawn lagi Yep. untuk RV-nya. Dan itu bisa langsung nge-boost banget damage-nya ya. Apalagi para Lord. Kita lihat aja. Kalau emang dia bisa diusir dan di luar dari jangkauan entropinya ya udah. Ya, berarti ini tinggal gimana caranya dari RRQ bagi tugas ya. Yep. Siapa yang nanti bisa cancel ke arah Feeder Ice Strike, siapa yang benar-benar bisa megangin juga ke arah RV-nya. Betul. Tapi sekarang Lordnya di bagian bawah. Udah dipegangin oleh Arvi sendiri. Iya. Lord aja bocor gak sih? Udah, Hilang. udah hilang selesai. Oh, Lord. kakak. Oke, ada sebuah pergerakan dan Dairon. Tanpa ada sebuah backupan. Cukup jauh. Masih ada juga masalahnya alter middle turret yang berdiri. Dairon Tank terkena satu buah tsunami slam. Ini menjadi kesempatan untuk Alter Ego. Mereka udah bersihin Lordnya. RRQ hanya menyisakan 4 pemain saja. Dan kali ini konsil terdengar. Yap. Sebuah pergerakan dari Nino tadi mulai maju dan mereka mulai menekan kembali 4 player saja di RRQ. Bisakah mereka menembus area pertahanan di RRQ? Satu besar dari bagian tengah. Mereka coba ingin ambil. Tapi Nedorem udah langsung dikeluarkan pula. Dan bahkan barusan ada tsunami slam tadi udah langsung dikeluarkan. Tapi hidup dengan satu Revitalize. Entropy tadi. Ada Patrol Guardian. Dan monster kill didapatkan oleh Tai. Tapi Rinja berhasil langsung dihilangkan. Untungnya dari spawn time yang cepat dari Riz. Bahkan barusan terlihat lagi ada Shadow Kill. Udah langsung disikat habis saja. Tapi damage yang terbagi. Ada satu Rhapsody tadi tapi nggak connect karena siapapun. Itu yang dilakukan oleh Rine sih menantang maut ya. Ini adegan profesional jangan tiru di rumah karena dia balik lagi dengan adanya Cloud Shadow yang udah mau habis. Yap. Dan sekarang Hijume. Ya. Aduh, ketemu sama Sujin tuh barusan. Nggak bisa, mundur. Tapi tadi ada sedikit miss dari Dreams ya. Yap. Yang dia mau coba untuk kunci toy-nya. Tapi toy bahkan gak ke-trigger dari Purify. Dia langsung geser ke area kiri untuk bisa menghindari apa yang block. Oke, ada Dairen yang kembali tertangkap. Tapi Nedorime kembali menyelamatkan rekannya. Dan mereka malah mendapatkan satu outer parah di area mid. Dan keuntungan lagi untuk RRQ. Ya itu worth banget sih untuk RRQ ya. Outer middle turret yang akan buat akhirnya nanti vision semakin leluasa. Dan juga tidak apa men-trigger karena Netherrealm-nya. At least gak ada yang tumbang, gak ada pertukaran nyawa kembali yang terjadi. Tinggal gimana caranya juga. Ini RRQ kayaknya nggak perlu cari-cari RV-nya sih. RV-nya kayak menghampiri dengan sendirinya. Iya, karena dari tadi juga Arvi kayaknya sama Flicker ini ditahan-tahan banget ya. Sayang ya Flicker. Sayang banget kayaknya. Dan terlalu nahan juga berbahaya sih. Yap. Kayak akhirnya dia bisa tumbang. Apalagi sekarang udah menginjak menit ke-20. Oke, respawn time akan semakin lama lagi. Dan semakin penuh lagi. Yep. Ada satu tsunami slam langsung dikeluarkan. Avatar Guardian gak connect oleh siapapun tapi Dairen. Instan. Gak bisa diselamatkan di tempat yang berbeda. Ada Netherrealm yang udah langsung ke-trigger pula di area tersebut. Waktunya kau untuk pemain dari Alter Ego. Mereka berhasil untuk bisa mengamankan dan juga ke-trigger. Karena satu skill yang begitu menyusahkan tapi Sujin. Oh no. Satu terakhir dan Sujin berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Entropy dikeluarkan kembali tapi miss crack. Dan Toy. Bisakah Toy selamat? Tapi Toy
dengan satu immortal di dalam tubuhnya. Hilanglah sudah, dikeroyok habis-habisan. Dan selesai game yang pertama, Alter Ego. Alter Ego dengan cukup mengejutkan. Satu kemenangan yang mereka dapatkan, kekalahan di hari kemarin dengan gamenya menjadi tamparan yang luar biasa, dan mental boost River Sweep kemarin menjadi acuan untuk bagaimana mereka tampil cukup lepas hari ini. Wow, aksi individual dari Hijume begitu memukau dari awal game. Aksi memukau dari 4 player lainnya begitu luar biasa. RRQ satu persatu berhasil diculik berkali-kali, Ul. Berkali-kali, dan sepertinya di dalam kepala saya, lu jago banget Hijum. Pasti ya, kode win itu. Luar biasa, wow. Permainan begitu baik diperlihatkan. Itu dia, mentalitas yang begitu luar biasa. 5 game kemarin mereka sikat. Yap. Dan akhirnya sekarang hadir dengan sesuatu, evaluasi, improvisasi yang baik. Tapi cukup harus tenang karena ini best of 5 series. Ini best of 5, Yap. tenang. Karena mereka udah start pemanasan duluan kan. Masih Makanya. banyak round yang lain, masih banyak. RRQ kan baru game 1 ini. Iya, oke teman-teman ya. Santai dulu, relax dulu. Masih ada 4 game lagi kalau emang kepakai semuanya ya. Yes, dan memang dari awal ya bermain dengan tempo yang tinggi. Tidak seperti RRQ pada biasanya juga. Yap. Mereka ke bawah untuk teamfight terus-terusan. Ini benar-benar dihipnotis sama pemain-pemain Alter Ego tuh ya. Yap. Ayo ikutin tempo kami. Ya. Lupakan kalkulasi, mari kita bertarung. Iya, ayo kita adu mekanik saja. Tapi ya. Dan mereka berhasil tadi untuk bisa menghipnotis pemain-pemain dari RRQ. Tapi setelah ini, biarlah para panelis kita yang akan membedah apa yang terjadi sebenarnya di game yang pertama. Jadi langsung saja. Wow, 1 poin pertama Alter Ego untuk yang memegang posisi pertama di regular season. Ini cukup menarik juga ya, ngelihat dominasi yang terjadi terutama di akhir-akhir ya, di team fight terutama. Team fight besarnya Alter Ego mengerikan banget. Iya, mereka rapi banget loh. Rapi. Mungkin Iya. secara kita bisa melihat bagaimana terkonsepnya mereka, siapa yang masuk, Iya. siapa yang keluar juga, bagaimana cara mereka eksekusi untuk gameplaynya tadi. Dan semuanya berjalan dengan satu harmonisasi yang cocok banget tuh buat Alter Ego. Iya, tapi sebenarnya aku ngelihatnya ini nggak ada dominasi, tapi Yap. lebih ke sama-sama ada mistakes juga yang dilakukan. Iya, Sempat iya. juga tadi Alter Ego, ya bisa dibilang sedikit banyaknya pasti penyala ya. Tapi RRQ pun ada hal-hal demikian, dimana tadi ada beberapa momen agak sedikit overcommit ke bagian belakang dari Alter Ego yang ngebuat mereka malah nggak bisa mempertahankan momentumnya gitu. Iya, makanya bisa kita lihat juga ya, salah satunya Dairon tadi yang tiba-tiba ada di area Iya. mid lane, dan itu bisa dibilang cukup jauh juga dari jangkauan. Tapi dengan total 37 poin eliminasi Pi, dalam Wow. 1 game. Itu benar-benar outstanding sih dari segi tim fight tiada henti ya, bisa dibilang kayak intensitasnya tinggi. Heeh. Bahkan kalau kita lihat di setiap menitnya tuh selalu ada momen-momen tim fight yang masuk ke mid game. Kita lihat bicara soal RP ini udah benar-benar sulit. Sebenarnya kedua belah god lane bersinar di temponya masing-masing. Cuman perbedaannya adalah Toy ketika melihat adanya Parsha ini yang ngebuat kayak space nggak seluas itu di game Iya, ini. dan jangan lupa kan tadi ya, kayak flicker untuk maju ke depan. Berulang kali loh Iya, itu. berulang kali kan cuma sekali, kayak banyak momen-momen juga yang memang diciptakan oleh Hijume tadi. Iya. Wah, Itu dia. dan ini Benar-benar dia ya. power. Untuk player of the game kita MVP dari game yang pertama, tak lain tak bukan, seharusnya memang udah jelas banget ngelihat gameplaynya yang begitu on point, targeting yang tepat, permainan flicker yang menarik banget. Hijume jadi player of the game. Ya, aku juga setuju sih. Gimana Hijume memaksimalkan Parsha menjadi territory maker juga buat Alter Ego dan ngebuat sebenarnya decision making dari teman-teman RRQ ini agak sedikit kebingungan ya. Karena ketika mereka terlalu overcommit pun masuk ke dalam area Federal Strike itu mereka langsung bisa dipanis habis-habisan gitu. Ya, dan kita melihat sekarang ya, ada kombinasi baru yang bisa dimainkan dengan Kalia juga. Ya. Nathan yang jadi. Dia punya potensi untuk bisa memberikan kerusakan yang sangat besar, dan Nathan berhadapan dengan Gatot Kaca lumayan enak. Karena dengan Nathan entropinya dia akan bisa mundur ke belakang ketika ada AOG yang sudah dibuka tadi dengan Gatot Kaca. Betul, apalagi kayak game time-nya juga di dari ke 20 menit ini golden time-nya Betul. Nathan banget deh, yang dimana mungkin nanti masuk ke pertengahan game kita lihat ada posisi Nathan yang bisa ke reach out. Tapi di beberapa momen yang mungkin di last game-nya ini yang jadi satu pemicunya si Netherrealm yang bisa di-trigger, ini sulit banget buat bisa nahan akhirnya damage yang bisa dimaksimalkan oleh seorang RP. Ya, lihat tuh, flicker terus ya dipakai dengan Hijume juga. Kalau bisa menciptakan point kill untuk bisa menciptakan adanya pemain yang tumbang mungkin dari RRQ.
Betul, ini kayak udah momen cukup berat ya bagi RRQ karena problematikanya juga dikit. Untuk komposisi RRQ sendiri mereka lack of high ground defense juga nggak sih? Untuk draftnya. Ya, tapi jujur ini berulang kali ya, momentum yang diciptakan sama RRQ juga membuat Alter Ego agak sedikit kewalahan. Kita udah lihat lah dari tadi gimana mereka juga berhasil membuat RP-nya nggak nyaman. Bahkan entropi yang berulang kali dilakukan pun itu kadang nggak bisa membuat dirinya selamat gitu. Dari jangkauan member-member RRQ Hoshi, terutama dari Dairen yang bisa langsung nge-cut juga nih bagian belakang dari Alter Ego. Apalagi memang tim saja buat Alter Ego rapi banget ya. Ya, Yang terakhir tadi kita bisa terutama lihat terakhir. maju mundurnya mereka, bagaimana gak ada yang tumbang juga tadi dengan low HP yang tersisa. Ya. Iya, apalagi dengan hadiran Nino sih. Maksudnya ini covernya oke, inisiasinya juga oke banget. Dan memang ngebuat mereka dari segi itemizations juga sudah sangat targetnya udah pas banget lah ya. Misalnya dari output damage ya yang bisa di-deliver sama Hijubnya dengan 12.000 gold yang dia pegang udah full item. Iya. Aku kira ini ada Nino dengan build badang damage ya, tapi kali ini enggak nih. Enggak, Badangnya enggak. defense item dengan Thunder Belt, dengan armor dan juga brute force, breastplate serta oracle yang pasti ngebuat dirinya pun tetap buat bisa di pick off sama teman-teman dari RRQ. Yap, karena ada tambahan shieldnya 30% dari Oracle Pastinya. juga yang bakal di-generate. Ya. Terutama untuk Prince kali ini, memang dia bisa menyelamatkan rekan-rekan yang lain dengan Netherrealm ketika ada masuk shadow kill-nya. Tapi berapa lama sih bisa bertahan juga gitu loh. Karena secara untuk tim fight-nya kita selalu lihat Prince ini menjadi inceran juga di belakang. Biar Netherrealm-nya di-trigger dan waktu itu terjadi, tim fight bakal masuk dari Alter Ego. Kayak terlalu melimpah sih ini output damager-nya ya. Dan source damage-nya juga kayak masif banget datang dari Nathan khususnya. Ini yang ngebuat untuk plan defense dari RRQ Hoshi akhirnya kayak terbatas banget. Walaupun ngebawa ke area 2 Tenacity ya dari segi set emblemnya. Begitupun juga dengan Aramis nih dari sosok Rezuko sendiri. Ya aku ngeliatnya dari Alter Ego nggak cuman mengandalkan kombinasi dari Kalea dan juga Parsha. Karena itu adalah kombinasi yang biasa dilakukan oleh tim-tim lain gitu ya. Iya. Mereka membawakan Nathan yang juga bisa loh. Waktu adanya Tsunami Slam, itu satu player dari RRQ bisa langsung instan menghilang dengan burst damage yang besar dari Nathan. Nathan ya. Iya. Ya, dan Nathan juga ini lumayan banget untuk berhadapan dengan Gatot Kaca tadi. Iya. Buat lawan Povius juga dia Apalagi bisa itu. cepet. Dan sering kita melihat sebenarnya dari daerahnya sendiri ya, kayak eksekusi dia entah apa yang terjadi nih, kayak Iya. Discom atau gimana. Dia tertikam dan cukup lama dan itu membuat dari RRQ Hoshi juga kurang untuk badan yang ada di bagian depan. Iya, karena cuma ngandelin Gatot Kaca aja berarti Iya, ya, agak- tanpa kehadiran dari seorang Dairen. Dan ya akhirnya nggak banyak yang bisa di-distract di bagian belakang. Karena kan Povius biasa kita mainkan dengan cara untuk nge-distract beberapa pemain ya. Yes. Sama di area lain, tapi itu dia untuk hasil dari game kita yang pertama, Alter Ego mengejutkan kita dengan last pick yang Nathan tadi ya, ketika kita drafting aja last pick Nathan itu nggak pernah tersebut.